Kemerdekaan Indonesia didapat dengan sangat sulit. Selama beratus tahun, orang di Indonesia berjuang mati-matian agar bebas dari penjajahan. Mereka yang berjuang adalah pemuda-pemuda dari lintas agama, lintas suku, bahkan lintas pemikiran. Semua berjuang tanpa ada label untuk membuat Ibu Pertiwi bisa bebas dari kuasa company. Uniknya, ada juga pejuang yang sebenarnya orang Belanda atau Indo-Belanda tapi mati-matian membela negeri ini. Mereka begitu cinta dengan Indonesia, bahkan mengalahkan cintanya pada negerinya sendiri. Penasaran siapa sajakah itu? Berikut adalah 5 orang Belanda yang justru berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Edward Douwes Dekker atau Multatuli. Meski tidak secara langsung berjuang menggunakan senjata di medan perang, apa yang dilakukan oleh Multatuli memberikan pengaruh yang cukup besar pada perjuangan di Indonesia. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini berisi sindiran kepada pemerintah kolonial Belanda yang sedang menyiksa banyak orang di Hindia Belanda atau di Indonesia di masa lalu. Buku ini berisi penderitaan warga Indonesia yang terekam nyata di mata Multatuli. Penderitaan ini akhirnya membuat semangat pejuang semakin kuat. Apalagi di novel ini juga dijelaskan betapa kelakuan orang Belanda saat itu sangat mengerikan. Bahkan bisa dibilang menganggap orang Indonesia seperti hewan ternak. Johannes Cornelis Prinsen. Johannes Cornelis Prinsen atau yang sering dikenal dengan Potske Prinsen adalah seorang serdadu Belanda yang sangat hebat. Ia terlibat di banyak sekali perang di Indonesia. Meski pernah terlibat perang, ia justru memilih Indonesia pada tahun 1948. Potske sudah muak melihat aksi negaranya yang tidak mau memberikan kemerdekaan secara utuh bagi Indonesia, bahkan terus menekan tanpa belas kasihan. Akhirnya Potske menyabrang dan bergabung dengan pejuang Indonesia. Ia terlihat pada serangan umum 1 Maret 1949 dengan bergabung bersama divisi Siliwangi. Berkat aksinya yang sangat hebat ini, Potske mendapatkan anugerah bintang gerilya dari Presiden Soekarno. Saat itu ia masih berkewarganegaraan Belanda. Bisa dibayangkan betapa hebatnya perjuangan yang dilakukan seorang Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Baron van Howell. Baron van Howell adalah seorang negarawan yang juga pendeta yang berasal dari Belanda. Ia ditugaskan bekerja di Batavia pada tahun 1848. Selama berada di Jawa, Baron banyak sekali melakukan protes, bahkan menjadi pemimpin aksi demonstrasi untuk kebebasan pers dan pembangunan sekolah di daerah koloni. Atas aksinya ini, ia sempat diusir oleh pemerintahan Belanda karena dianggap sangat radikal. Meski diusir, akhirnya Baron kembali dan melakukan protes. Ia tidak suka dengan kelakuan Belanda yang merugikan banyak penduduk lokal, terutama pada tanam paksa. Baron menuntut pemberian untung yang banyak kepada para pribumi. Selain itu, ia juga mengusahakan kesejahteraan pribumi yang salah satunya adalah pengembangan pendidikan yang layak kepada semua orang. Husni Tamrin. Tidak bisa dipungkiri lagi jika darah Belanda asli mengalir di dalam tubuh Husni Tamrin. Ayahnya adalah seorang Belanda yang menikahi seorang wanita Betawi. Sayangnya setelah sang ayah meninggal, ia diasuh oleh keluarganya dari ibu hingga tidak memiliki nama Belanda. Sejak kecil, ia melihat penderitaan para pribumi hingga membentuknya menjadi pribadi yang memberontak. Akhirnya saat dewasa, ia mulai menjadi orang yang banyak melakukan protes kepada Belanda. Husni juga memimpin pemberontakan rakyat Betawi untuk melawan penindasan. Sayangnya ia mati begitu cepat. Ada dugaan ia dibunuh saat berada di penjara. Nah, Husni Tamrin juga dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ernest Douwes Dekker. Ernest Douwes Dekker memiliki darah Belanda dan masih kerabat dengan Multatuli. Ernest lahir dan besar di Pasuruan, Jawa Timur. Meski tinggal di keluarga Belanda yang cukup disegani, ia justru tumbuh menjadi seorang yang membela tanah air ini.
Banyak gagasannya yang menjadi salah satu fondasi penting dari perkembangan Indonesia di masa lalu. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari 3 serangkai bersama Dr. Cipto Mangkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ernest lah yang mengenalkan nama Nusantara sebagai pengganti Hindia Belanda. Atas aksinya ini, ia dibuang ke Suriname oleh pemerintahan Belanda. Pada pertengahan 1946, ia berjuang untuk kembali ke Indonesia dan pada akhirnya ia tiba di Yogyakarta pada tahun 1947. 3 tahun berselang ia meninggal dunia dan kehebatannya di masa lalu membuatnya mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia. Dan itulah 5 orang Belanda yang justru berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini.